Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini dia Doapedia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du. Para sahabat, saat kita menyadari betapa banyak dosa-dosa kita, maka tidak ada jalan lain agar dosa-dosa kita diampuni Allah selain memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah telah menunjukkan jalan dan bagaimana caranya agar kita mendapatkan ampunan Allah. Beliau bersabda, "Idza kathura ala ahadikumudz dzunub falyatlubil maghfirata bil istighfar." Jika telah menjadi banyak dosa-dosa kalian, maka mintalah ampunan kepada Allah dengan membaca istighfar. Bahkan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita meskipun dosa-dosa kita sangat banyak. Meskipun dosa-dosa kita menjulang tinggi ke langit dan merata memenuhi bumi, Allah ampuni asal kita mau beristighfar dan bertaubat kepadanya. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi bersumber dari Sayyidina Anas bin Malik, beliau mengatakan pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap hanya kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa yang telah engkau lakukan dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau minta ampunan kepadaku, beristighfar kepadaku, niscaya aku mengampunimu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa yang hampir memenuhi bumi, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun, niscaya aku datang kepadamu dengan memberikan ampunan sepenuh bumi." Demikian dahsyatnya Maha Pengampunnya Allah kepada kita. Tinggal kita mau apa tidak melakukan taubat dan memperbanyak istighfar, mohon ampun kepadanya. Namun meskipun demikian dahsyatnya Maha Pengampunnya Allah kepada kita, menurut para ulama ada 3 golongan manusia yang istighfarnya tidak bermanfaat dan sia-sia, bahkan ditolak Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah mereka? Kiai Haji Muhammad Bahit atau sering disebut Guru Bahit, dalam salah satu kajian beliau menyebutkan kalam para ulama tentang 3 orang yang istighfarnya ditolak Allah. Berikut penjelasan beliau dengan beberapa tambahan untuk memudahkan pemahaman. Qala ba'duhum, telah berkata sebagian para ulama, salasatun la yanfa'u bihimul istighfar, ada 3 golongan manusia yang istighfarnya tidak bermanfaat. 3 orang yang rajin membaca istighfar, astaghfirullah, 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 astaghfirullahalazim, namun sia-sia belaka, tak ada manfaatnya, tak ada pahalanya, bahkan ditolak Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah 3 golongan yang sia-sia istighfarnya ini? Rajulun muqimun alam ra'atin zina kullama qada minha syahwatah qala
astaghfirullahal azim, fayaqulur rabb tahawwal anha wa aghfiru laka, wa amma ma dumta muqiman 'alaiha fa inni la aghfiru laka. Yang pertama, seorang laki-laki yang memiliki perempuan simpanan dan berzina dengannya. Setiap kali dia selesai berzina dengannya, laki-laki tersebut beristighfar, astaghfirullahalazim, aku mohon ampun kepada Allah. Maka kemudian Allah berfirman kepadanya, tinggalkanlah perempuan tersebut dan jangan berzina lagi, maka engkau pasti aku ampuni. Selama engkau masih bersamanya, masih berzina dengannya, maka aku tidak akan mengampunimu. Wa rajulun 'indahu malul ghair fayaqulu astaghfirullahal azim ba'dama akala mala fulanin fayaqulu ta'ala rudda ilaihim malahu wa aghfiru laka wa amma ma lam tarud fala aghfiru laka. Yang kedua, golongan orang yang istighfarnya ditolak Allah adalah seorang laki-laki yang di sisinya ada harta haram milik orang lain. Dia makan harta haram tersebut. Setiap kali selesai makan harta haram tersebut, dia beristighfar, astaghfirullahalazim, aku mohon ampun kepada Allah. Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepadanya, kembalikan harta haram yang engkau makan kepada pemiliknya, maka engkau pasti aku ampuni. Selama engkau masih tidak mengembalikannya, masih memakan harta haram, maka aku tidak akan mengampunimu. Wa rajulun talabbatha bi ma'siyatin fa wa yaqulu astaghfirullahalazim fala yughfaru lahu. Dan yang ketiga, golongan manusia yang istighfarnya ditolak Allah adalah seorang laki-laki yang berpakaian dengan maksiat, pakaiannya haram dan tidak disukai Allah, lalu dia beristighfar, astaghfirullahalazim, aku mohon ampun kepada Allah. Akan tetapi dia tidak akan diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah tiga manusia yang istighfarnya ditolak Allah, permohonan ampunannya tidak diterima Allah. Tidak cukup istighfar, tidak cukup memohon ampunan setelah menyadari berbuat dosa, tetapi harus disertai taubat yang sesungguhnya. Istighfar yang tidak disertai taubat yang sesungguhnya hanyalah akan sia-sia belaka dan tidak akan bermanfaat bagi orang yang membaca istighfar tersebut. Semoga kita semua mendapatkan perlindungan dari Allah sehingga selamat dari tiga golongan manusia yang istighfarnya ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham, semoga dapat kita amalkan, semoga bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.